Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Fatah, NIM 118, kelas PGMI C 2018 IAIN Kudus. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi pembelajaran poin counter poin dan juga nanti sedikit menyinggung pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 bab izhar dan ikhfa. Apa sih strategi pembelajaran poin counter poin itu? Nah, strategi pembelajaran poin counter poin adalah suatu cara dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berargumen, mengajukan ide-ide, mengajukan gagasan dari persoalan yang muncul atau sengaja dimunculkan dalam pembelajaran sesuai dengan aturan yang ada. Strategi ini merupakan sebuah teknik hebat untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai isu yang kompleks. Format strategi ini mirip dengan sebuah perdebatan, namun tidak terlalu formal dan berjalan dengan lebih cepat. Tujuan penerapan strategi ini adalah untuk melatih peserta didik agar mencari argumentasi yang kuat dalam memecahkan suatu masalah yang aktual di masyarakat sesuai posisi yang diperankan. Nah, bagaimana sih menerapkan strategi ini di bab izhar dan ikhfa? Nah, ini langsung saja menyinggung di RPP pembelajaran Al-Quran Hadis bab izhar dan ikhfa. Pada langkah-langkah pertama, tentunya dibuka dengan kegiatan pendahuluan, salam, berdoa, absensi, dan membahas sedikit materi yang lalu. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan serta memberikan contoh tentang materi izhar dan ikhfa. Yang kedua, membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, siswa diminta untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya dengan membawa Al-Quran masing-masing. Nah, pada pembelajaran Al-Quran Hadis, izhar dan ikhfa ini medianya ada Al-Quran, papan tulis, dan juga spidol. Nah, lanjut kegiatan inti yang keempat, siswa diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya, mencari masing-masing dua contoh kalimah izhar dan ikhfa di dalam Al-Quran. Yang kelima, setelah menemukan, itu ditulis di satu kertas yang sama. Dari si A, si B, si C, dan si D ditulis di satu kertas yang sama. Setelah selesai, satu persatu perwakilan kelompok maju ke depan untuk menulis di papan tulis apa yang menjadi hasil pencarian kelompoknya. Nah, setelah ditulis, kelompok lain menanggapi kalimat yang ditulis kelompok pertama itu sudah benar atau ada yang belum pas. Nah, ini di sini metode poin counter poin itu berjalan, berdiskusi apakah itu sudah benar atau salah. Seperti itu terus-menerus sampai kelompok terakhir. Setelah itu kegiatan penutup, menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, memberikan tugas dan sebagainya, dan diakhiri dengan doa. Kelebihan dan kekurangan strategi ini apa sih? Nah, kelebihan, keunggulan strategi ini dengan perdebatan yang sengit akan mempertajam hasil pembicaraan. Yang kedua segi permasalahan dapat disajikan yang memiliki ide dan yang mendebat atau menyanggah sama-sama berdebat untuk menemukan hasil yang lebih tepat mengenai suatu masalah. Yang ketiga, siswa dapat terangsang untuk menganalisa masalah di dalam kelompok, asal terpimpin sehingga analisa itu terarah pada pokok persoalan yang dikehendaki bersama. Yang keempat, karena terjadi pembicaraan aktif antara pemerasaran dan penyangga, maka akan membangkitkan daya tarik untuk turut berbicara, turut berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya. Yang kelima, bila masalah yang diperdebatkan menarik, nah, pembicaraan itu akan mampu mempertahankan minat untuk terus mengikuti pendapat itu. Yang keenam, yang terakhir,
Untungnya pula teknik ini dapat digunakan pada kelompok besar, jadi tidak hanya kelompok-kelompok kecil. Kelemahannya apa saja sih? Nah, yang pertama, di dalam pertemuan ini kadang keinginan untuk menang mungkin terlalu besar sehingga tidak memperhatikan pendapat-pendapat orang lain. Yang kedua, kemungkinan lain di antara anggota mendapat kesan yang salah tentang orang yang berdebat. Yang ketiga, teknik berdebat membatasi partisipasi kelompok kecuali kalau diikuti dengan diskusi. Yang keempat, karena sengitnya perdebatan bisa terjadi terlalu banyak emosi yang terlihat sehingga debat itu semakin gencar dan ramai. Dan yang terakhir, agar bisa melaksanakan dengan baik, maka perlu persiapan yang sangat teliti sebelumnya. Mungkin itu terkait dengan strategi pembelajaran poin counter poin dan RPP bab ikhfa dan idhar. Dari saya cukup. Apabila terdapat kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.